Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Putra Sariang dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan pengelolaan kinerja khususnya kepala sekolah ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari konten-konten yang sudah saya buat. Nah, jadi Bapak Ibu khususnya kepala sekolah, selain pengelolaan kinerja ini berlaku kepada seluruh guru di lembaga pendidikan kita, mengabdi khususnya. Akan tetapi pengelolaan kinerja ini juga bagaimana juga dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah, sehingga apa yang dikerjakan guru-guru itu terprogram dengan baik, dan juga ditambah dengan bagaimana kepala sekolah juga memprogram kinerjanya, sehingga visi dan misi sekolah, bagaimana kita selaku kepala sekolah dan juga guru-guru di lembaga kita, bagaimana satu visi dan satu misi sehingga bisa menciptakan cita-cita sekolah kita ke depan menjadi lebih baik dan terlaksana dengan optimal, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Saya akan ke menu pengelolaan kinerja ya. Nah, jadi menu pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah itu pada saat kita baru saja mengklik ya menu pengelolaan kinerja, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Maka pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah itu ada di bawah beranda ini. Nah, kalau menu ini, periksa ini, kita seperti apa yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, ini merupakan menu untuk memeriksa, untuk menyetujui program-program kerja yang sudah direncanakan oleh guru-guru kita di sekolah, seperti itu. Baik, kita akan ke menu pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Nah, jadi mulai perencanaan kinerja kepala sekolah ini muncul lanjutkan karena sudah saya buka ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum membuka sama sekali pengelolaan kinerja kepala sekolah di sini, maka di sini mulai ya, bukan lanjutkan, seperti itu. Baik, kita klik tombol mulai atau klik tombol lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi sama sebetulnya dengan menu pengelolaan kinerja guru ya, dimulai dengan praktik kinerja, yang memang praktik kinerja ini disesuaikan dengan rapor pendidikan kita ya. Jadi insya Allah ada 8 indikator ya. Ada 8 indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran, mulai dari presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, dan seterusnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berikut indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran misalnya. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan selama 1 semester ini, Bapak Ibu itu akan fokus bagaimana Bapak Ibu itu bisa mempresentasikan visi misi dan prioritas program-program satuan pendidikan di lembaga kita, tentunya yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi tinggal bagaimana kita memilih praktik kinerja kita selama 1 semester ini. Misalnya yang kedua, presentasi program sekolah. Jadi bagaimana kita itu sebagai pemimpin di dalam lembaga pendidikan kita itu, bagaimana kita fokus kepada mempresentasikan program sekolah secara persuasif kepada warga sekolah khususnya dan di luar sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya mari kita pahami bersama kalau misalnya ada beberapa hal yang belum kita pahami, seperti itu ya. Oke, saya akan coba presentasi visi misi sekolah. Saya mulai dari hal-hal yang termudah dulu ya Bapak Ibu, presentasi visi misi sekolah. Nah, setelah itu ke pengembangan kompetensi. Nah,
Jadi pengembangan kompetensi ini sama halnya dengan program kerja ya, dari guru-guru kita di sekolah ya. Jadi poinnya minimal dalam satu semester itu kita 32 poin ya, seperti itu. Jadi bagaimana selama satu semester ini kita sebagai kepala sekolah itu bisa bagaimana nanti hasil dari program itu kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai kepala sekolah, seperti itu ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita rencana hasil kerja kita pilih dari hal yang termudah dulu Bapak Ibu. Nah, jadi dalam hal ini saya akan memilih rencana hasil kerja yang mudah-mudah saja dulu ya, yang bisa saya laksanakan dalam satu semester ya Bapak Ibu. Oke, misalnya saya memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penala aksi nyata guru-guru atau rekan sejawat yang dihasilkan oleh guru. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan beri 2 kegiatan seperti itu ya. Kemudian saya akan saya akan pilih lagi yang saya yakini saya bisa melaksanakan ini dalam satu semester ini ya. Jadi di dalam memprogramkan atau merencanakan program, kita jangan memilih sesuatu yang muluk-muluk ya Bapak Ibu. Tapi kita pilih sesuai dengan keyakinan kita bagaimana program ini bisa kita selesaikan dalam satu semester gitu ya. Oke. Saya juga akan pilih ini Bapak Ibu. Saya akan tambah lagi. Nah, sudah cukup ya Bapak Ibu. Minimal 32 poin dan total poin saya itu sudah 34 poin ya. Jadi lebih 2. Saya rasa tidak ada masalah ya. Nah, setelah itu baru kita klik ke perilaku kerja. Nah, jadi bagaimana perilaku kerja kita itu misalnya berorientasi pelayanan, apa yang harus kita prioritaskan, yang harus menjadi fokus kita, memahami kebutuhan guru atau dunia kerja. Oke, kita pilih. Oke, terus akuntabel. Nah, kompeten apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Oke. Harmonis, aspek harmonis. Baik. Nah,
Oke. Nah, jadi indikator dan perwujudan perilaku sudah saya isi ya Bapak Ibu. Setelah kita isi, kita ke rangkuman. Nah, setelah itu ini merupakan rangkuman dari pengelolaan kinerja atau program kerja yang sudah kita rencanakan dalam satu semester ya. Kita cek satu persatu, setelah kita yakin maka kita klik kumpulkan seperti itu. Nah, kumpulkan perencanaan kinerja. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui. Mohon ditunggu tahap berikutnya. Silahkan dikumpulkan. Nah, hanya saja perbedaannya kalau guru yang melakukan pengajuan pengelolaan kinerja itu yang menyetujui adalah kepala sekolah, namun yang menyetujui pengelolaan kinerja kepala sekolah maka yang menyetujui itu adalah kepala dinas pendidikan, seperti itu ya. Oke, kita kumpulkan ya. Nah, perencanaan kinerja selesai, tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui, menunggu tahap berikutnya. Kembali kepada Anda. Silahkan. Nah, jadi sudah selesai ya Bapak Ibu, kita merencanakan kita sebagai kepala sekolah sudah merencanakan ya. Nah, di sini menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah otomatis disetujui. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Cek lagi halaman ini nanti ya. Nah, jadi sudah berhasil kita sebagai kepala sekolah itu merencanakan pengelolaan kinerja seperti itu. Baik, itu sementara Bapak Ibu kepala sekolah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.